Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam selamat siang bagi Ibu Bapak semua. Bertemu kembali dengan saya di tutorial webinar kedua untuk mata kuliah karya ilmiah ini, untuk tutorial online-nya. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai, gimana kabarnya Ibu-Ibu semua? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, semoga kita semua ada dalam kesehatan ya Ibu semuanya, terutama ya kita punya satu tuntutan menyelesaikan tugas karya ilmiah ini. Terus sebelum itu saya mau coba tanya dulu, sejauh ini selama Ibu mengerjakan tugas 1-2 kesannya seperti apa ya Ibu? Ada yang mau berbagi barangkali? Apa ada kendala ketika mengerjakan tugas 1, tugas 2? Pak, maaf sebelumnya, Pak. E-learning saya nggak bisa dibuka, Pak. Gangguan. Oh iya Bu. Ya kalau masih terkendala nanti coba japri ke WA saya ya Bu. Mudah-mudahan ada beberapa yang bisa saya bantu. Tapi selebihnya kalau untuk akses e-learning itu biasanya dari UPBJJ atau dari Salutnya Bu. Itu biasanya bisa dibantu dari pihak sana. Atau nanti ya kita coba beberapa cara ya, mudah-mudahan bisa segera teratasi masalahnya. Baik, berarti kalau sebenarnya kalau langsung ke Salut gitu ya, Pak? Ya, baiknya kayak gitu Bu. Nanti dari pihak Salut akan coba bantu, biasanya itu untuk aktivasi email atau user ID-nya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, kita coba masuk ke materinya dulu. Saya sampaikan terima kasih bagi ibu-ibu, ibu-bapak yang telah memprioritaskan hadir pada web kedua kita kali ini. Oke, sejauh ini ketika saya coba cek tugas 1, alhamdulillah kebanyakan dari ibu-ibu sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta dari e-learning-nya, sesuai dengan tuntutannya. Jadi untuk beberapa perbaikan seperti mengubah kerangka karirnya, kemudian referensi, itu silahkan diperbaiki secara mandiri. Nah, kita akan langsung fokus ke tugas 2, yang mana itu hubungannya dengan membuat kutipan dan sumber kutipan atau sumber referensi. Dalam hal ini kita anggap daftar pustaka. Nah, jadi bahasan web kedua kali ini kita akan lebih banyak mempelajari atau mengingatkan kembali mengenai beberapa jenis kutipan, juga penulisan daftar pustaka atau penulisan sitasi atau sumber kutipannya. Ya, baik. Saya coba share screen-nya dulu. Ya, ini materi yang bisa Ibu Bapak cek, bisa dipelajari juga di aktivitas belajar kelima atau keempat kalau tidak salah ya. Nanti bisa dicek ulang. Nah, jadi bahasan kita kurang lebih mengenai kutipan dan sumber kutipan. Nah, ya ini kita sedikit mengingatkan kembali ya, apa yang dimaksud dengan kutipan dan mengapa kita harus mengutip. Ya. Berdasarkan definisinya, kutipan itu bisa kita anggap pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, atau mungkin temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat, atau juga pemikiran penulis sebagai pengutip. Nah, ini bisa kita terapkan di kehidupan nyata, misalnya ketika kita ingin menyampaikan satu informasi, dan informasi tersebut masih baru di kalangan orang-orang sekitar kita, maka kita perlu mengutip atau menyampaikan gagasan atau misal pendapat dari orang tertentu untuk menguatkan pendapat kita. Nah, kutipan ini salah satu hal penting dan bisa dibilang utama ketika kita berkecimpung di dunia kepenulisan ilmiah, karena berbagai
informasi yang kita sampaikan itu biasanya ada referensinya. Katakanlah misalnya saya menyampaikan sepeda motor yang berbentuk seperti sekarang kita umumnya ya. Nah, sebelum terbentuk sepeda motor itu pasti kan ada referensi terdahulu. Ada bentuk lain yang menginspirasi sepeda motor tersebut terbentuk. Nah, begitupun dengan tulisan atau misalnya karya yang telah atau akan kita buat nantinya. Misalnya ketika saya ingin menerapkan metode diskusi untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Nah, itu tentunya kita pasti mempunyai referensi kenapa ada metode diskusi, siapa yang menemukannya, atau bagaimana langkah-langkahnya. Nah, jadi kita tidak bisa serta-merta menyampaikan apa yang kita tahu, meskipun itu bisa dibilang murni dari ide kita. Nah, pastinya itu ada referensinya, ada yang menginspirasinya seperti itu. Nah, ini adalah contoh kutipan. Misalnya ada satu informasi yang disampaikan, teksnya pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar, dan seterusnya. Teksnya kurang lebih seperti itu. Nah, di bagian akhir kita cantumkan informasi itu kita dapatkan dari mana. Misalnya, ini kita dapatkan dari tulisan atau dari karya ilmiah atau misalnya dari buku yang diterbitkan atau ditulis oleh Belawati. Nah, terbitnya itu di tahun 2019 dan kita temukan di halaman 16 sampai 18. Nah, ini contoh sederhananya. Kemudian ya, ini ada teknik mengutip. Secara garis besar kita bagi menjadi dua, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang paling sederhana itu kutipan langsung. Jadi kita hanya mengambil informasi sesuai dengan apa yang kita temui di sumbernya. Misalnya ada satu tulisan mengenai kenakalan remaja. Nah, katakanlah ada satu fenomena, misalnya ada tawuran yang terjadi antara siswa SMK di satu daerah. Nah, itu kita sampaikan informasi apa adanya, tanpa ada pengubahan sesuai dengan apa yang kita temukan di sumbernya. Nah, ada pula kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu bisa dianggap kita mengutip, tetapi kita ungkapkan kembali dengan bahasa kita pribadi. Jadi kita pahami dulu informasinya apa, kemudian nanti kita bisa ubah redaksinya. Bisa kita ubah kalimatnya, yang penting makna dari informasi tersebut tidak berubah. Kita bisa tambahkan beberapa informasi pendukung, atau bisa juga kita hilangkan beberapa informasi yang tidak relevan. Nah, kemudian ini salah satu contoh dalam pembuatan kutipan langsung. Jadi kutipan langsung itu kita bagi dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau misalnya kita mengambil kutipan langsung yang pendek, itu kita tuliskan sumber kutipannya, digabung atau disejajarkan dengan teksnya. Nah, kemudian kutipannya itu kita pakai tanda petik. Apa yang informasi yang kita kutip, informasi yang kita ambil itu kita sertakan tanda petik di awal dan di akhir informasinya. Kemudian penulisan sumber kutipannya itu dapat diletakkan di awal ataupun di akhir. Nah, ini contohnya. Interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online demikian, Belawati 2019 pada halaman 49 ini kita cantumkan sumber kutipannya itu di awal. Nah, baru kutipannya itu kita beri tanda petik, lalu informasi yang kita kutipnya disampaikan, lalu ditutup atau diakhiri dengan tanda petik lagi. Nah, lalu untuk kutipan langsung yang panjang, ini ada beberapa ketentuan. Misalnya kutipan ini ditulis secara terpisah dari narasi yang kita sampaikan. Lalu penulisan kutipannya itu dibuat menjorok ke dalam, artinya ada bagian yang berbeda ya, yang menandakan bahwa itu kutipan, bukan bagian dari teks atau narasi yang kita sampaikan. Dan ini salah satu referensi penulisan, misalnya antar spasinya kita buat spasi tunggal. Lalu kutipan ini tidak menggunakan tanda petik, beda halnya dengan kutipan langsung yang pendek. Lalu sumber kutipannya ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit tanpa nomor halaman. Itu untuk kutipan langsung yang panjang. Nah, sekarang kita masuk ke kutipan tidak langsung.
kutipan tidak langsung ini salah satu kartu andalan yang kita gunakan ya, karena kebanyakan nanti saya akan memprioritaskan ibu bapak semua untuk mengutip secara tidak langsung. Karena ketika kita mengutip langsung, nantinya akan berpengaruh ke tingkat kesamaan atau tingkat plagiasi dari artikel atau karya ilmiah yang ibu bapak buat. Jadinya saya lebih merekomendasikan untuk ibu bapak menulis kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Contohnya, ya ini katakanlah kalimat pertama ini adalah kalimat pengantar dari kita. Kita membahas mengenai pembelajaran online, mengenai interaksi dalam pembelajaran online. Kemudian ada informasi tambahan, katakanlah pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Nah, itu kita kutip dari Belawati tahun 2019. Nah, posisinya ini kita gabung dengan teks atau narasi yang kita sampaikan sebelumnya. Secara garis besar, kutipan langsung dan tidak langsung seperti itu. Untuk lebih rincinya, kita bahas setelah ini. Tapi sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan dari Ibu Bapak semuanya, saya persilahkan. Izin bertanya Bapak, untuk tugas 2 itu judulnya berarti apakah sama dengan yang tugas 1 itu, Pak? Ya, idealnya tugas 1, 2, dan 3 itu berkesinambungan, Bu. Jadi misalnya kita menentukan judul di tugas 1, nanti dibawa ke tugas 2 dan tugas 3. Nah, adapun misalnya ketika nanti ada perubahan entah itu dalam PKP-nya, ada perubahan judul karena mengikuti PKP, itu bisa menyesuaikan. Nah, harapannya kita tetap konsisten dari tugas 1 sampai tugas 3 dengan judul yang sama, seperti itu. Jadi nanti sebetulnya tugas 1, 2, 3 ini saling terhubung. Katakanlah tugas 1 kita diminta untuk mencari referensi dan diminta untuk membuat rangkumannya. Nah, dari rangkuman tugas 1 itu kita bisa membuat kutipannya, kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Dan untuk kutipan tidak langsung nantinya bisa kita pakai jadi salah satu bagian informasi yang kita simpan di tugas 3. Seperti itu harapannya. Namun kadang ada beberapa karena salah penyampaian atau mungkin miskomunikasi, jadinya tugas 1, 2, 3 itu seolah tidak saling terhubung. Nah, jadinya harapannya untuk tugas 1, 2, dan nanti di tugas 3 semuanya saling terhubung, Bu. Kalau misal judulnya bisa sama itu sangat itu bagus, tapi kalau ada perubahan judul, ya mau nggak mau kita menyesuaikan. Gimana Bu Reska, apa cukup atau mungkin ada tanggapan lainnya? Silakan, nggak usah sungkan ya. Ya, sementara sudah Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Pak, Ya, silakan Bu. saya mau tanya. Saya kan e-learningnya kemarin-kemarin tidak bisa dibuka, terus belum ngirim tugas. Itu bagaimana ya Pak? Oh iya, kalau masalah e-learning, saya sarankan segera diurus ke pihak salutnya, karena harusnya dari mereka bisa bantu soal administrasinya, Bu. Nah, adapun untuk tugas 1 itu memang waktunya sudah terlewat, tapi karena terkendala e-learning-nya baru bisa diakses ya, nanti bisa diatur untuk penambahan waktu pengumpulannya. Nah, tapi sebelum ini saya sarankan coba dulu cek e-learning yang di webnya, Bu, bukan di aplikasi. Kalau misal bisa e-learning yang di web itu kita masukkan NIM lalu ada password-nya. Biasanya seperti itu. Baik Pak, nanti saya coba ya Pak ya. Setelah mungkin ini web ini, saya coba-coba. Oke Bu. Ya, mudah-mudahan segera ada solusinya ya Bu. Ya Pak, makasih Pak karanya. Sama Bu. Ya, sebelum kita lanjut ke bahasan yang lebih rinci, yang lebih detail, ada pertanyaan lain, saya persilahkan.
izin bertanya, Pak. Permisi, Pak, saya izin bertanya. Ya, Bu Yeli, silakan. Iya, saya kan ada tugas membuat laporan PKP, Pak, dari bab 1 sampai bab 3. Nah, di latar belakang itu saya menggunakan kutipan tidak langsung, tapi itu disarankan menggunakan kutipan langsung, Pak. Itu menurut Bapak itu gimana nih? Apa lebih baik menggunakan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Jadi katanya itu kalau lebih banyak kutipan langsungnya tuh lebih baik daripada kutipan tidak langsung. Jadi itu disangkanya saya tuh dari pemikirannya saya sendiri, padahal kan saya juga mengacu pada referensi seperti artikel dan buku. Ya, kalau saran saya gini Bu, untuk PKP-nya itu Ibu ikuti saran dari tutornya, pakai kutipan langsung. Tapi nanti kutipan tidak langsung yang sudah Ibu buat itu Ibu simpan dulu, kita pakai di karya ilmiahnya nanti, kayak gitu Bu. Oh, mungkin sudah Pak, terima kasih. Mohon maaf. Oke. Ya, silakan ibu-ibu yang lain barangkali ada pertanyaan yang lainnya di luar bahasan kita, nggak jadi masalah. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Untuk tugas 2 itu kan saya sudah ngirimkan sama Bapak, tetapi belum Bapak periksa. Jadi saya belum tahu jawaban saya itu sudah sesuai apa belum, Pak. Ya, siap Bu. Nanti setelah materinya kita coba cek setiap tugas yang sudah dikumpul di e-learning ya Bu. Saya belum ngirim ke e-learning, Pak, masih pribadi ke Bapak. Oh ya, ya ya. Nanti saya coba cek ulang ya Bu. Maaf agak chatnya mungkin tertimpa yang lain Bu. Nanti saya coba cek ulang setelah ini. Baik, Pak. Terus yang kan tugas kita ini juga buat daftar pustaka kan, Pak? Iya. Kan harus melalui aplikasi Mendeley kan, Pak? Boleh Bu, kalau mau. Kalaupun dibuat manual, nggak masalah Bu. Yang penting nanti formatnya menyesuaikan sama yang diatur sama UT. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, sementara kita tutup dulu sesi diskusinya, kita mulai masuk ke bahasan. Ini saya ambil dari pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di aktivitas belajar 1. Jadi nanti Ibu Bapak kalau sekiranya perlu bisa dicek di sana. Nah, intinya di pertemuan kali ini kita fokus pada pengutipan. Baik itu kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Nah, jadi menyesuaikan dengan kondisi Ibu Bapak sekarang, misalnya tadi ada saran dari tutor
PKP bahwa laporannya cenderung menggunakan kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk sekarang kita coba pelajari bersama mengenai kutipan langsung, tidak langsung, dan beberapa contohnya. Nah, di sini kita coba bahas dulu pengertian dan tujuannya. Ya. Jadi berdasarkan KBBI, yang namanya mengutip itu kita bisa artikan sebagai salah satunya adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya, memetik karangan dan sebagainya. Ya, secara tidak langsung kita anggap bahwa mengutip itu adalah kita mengambil informasi yang tertera dalam informasi, bisa itu tertulis ataupun informasi tidak tertulis. Nah, tapi untuk menguatkan kita prioritaskan dari informasi tertulis, misalnya dari buku, dari artikel, dari suatu makalah, misal bisa juga tesis atau disertasi. Nah, kemudian di sini kita mengambil peran dari kutipan ya, yaitu untuk mendukung argumen dan analisis. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat kita, ketika kita mendapat satu sanggahan dan kita bisa menyampaikan kutipan yang mendukung pernyataan kita, itu bisa menjadi sumber diskusi. Bahkan ketika kita punya landasan yang kuat atas argumen yang kita sampaikan, itu bisa memperkuat juga apa yang kita sampaikan. Jadi bisa dibilang lebih mendekati kebenaran seperti itu. Nah, kutipan ini dapat kita ambil dari sumbernya bermacam-macam ya, baik dari elektronik ataupun misalnya berbentuk teks ataupun audiovisual, baik dari media print hingga media online. Kemudian bisa juga dokumen yang telah dipublikasikan atau yang belum dipublikasikan. Nah, tujuannya itu ya kurang lebih adalah yang pertama menghindari dari penjiplakan dan pelanggaran hak cipta atau istilahnya plagiarisme. Lalu untuk menghargai dan mengakui bahwa teks pada bagian yang dikutip itu adalah dari ide, argumen, atau misalnya analisis hasil karya orang lain. Jadi kita selain dari memperkuat pernyataan yang kita sampaikan, kita pun menghargai hasil karya orang yang telah dibuat oleh orang lain, dalam hal ini penulis dari sumber yang kita ambil. Nah, kemudian selain itu, kita pun bisa membantu pembaca untuk mengetahui sumber kutipan. Jadi ketika katakanlah kita mengambil informasi tersebut dan ada pembaca yang merasa tertarik, itu mereka bisa mengambil atau mencari referensinya secara langsung. Dan bisa juga itu menjadi sumber diskusi karena bisa dibilang adanya perbedaan pemahaman, perbedaan pola pikir itu bisa menjadi perbedaan penafsiran juga. Nah, kemudian ada beberapa prinsip yang penting dalam proses pengutipan. Misalnya, pengutipan ini harus dilakukan secara teliti, harus cermat juga, dan bertanggung jawab, dan tak lupa jujur ya, sesuai dengan apa yang tertera. Jangan sampai kita mengutip, tapi ada beberapa bagian yang kita modifikasi atau kita manipulasi seperti itu. Nah, prinsip ini ditujukan agar penulis atau peneliti, khususnya kita nanti sebagai penulis, akan terhindar dari praktik plagiasi atau ya mengambil hak cipta orang lain tanpa izin seperti itu. Nah, makanya setiap kita mengambil ide atau mengambil kutipan itu sangat-sangat diharuskan mencantumkan sumbernya dari mana. Nah, menuliskan sumber itu bisa kita anggap sebagai suatu menyatakan sumber kutipan dengan format baku. Jadi kita nanti setelah menyampaikan informasi, kita cantumkan juga itu informasinya kita dapatkan dari mana, dan cara penulisannya pun itu ada aturannya. Jadi kita menyesuaikan dengan aturan yang ada. Lalu referensi yang kita pakai itu nanti kita buat atau kita cantumkan secara utuh di daftar pustaka. Nah, kalau saya pribadi cenderung lebih memprioritaskan atau menyarankan untuk melakukan kutipan tidak langsung, karena di sana nanti akan ada parafrase. Nah, tapi ya kembali ke referensi setiap pembimbing ya, ada yang meminta kutipan langsung agar itu bisa dibilang jelas dan bisa dibuktikan secara tekstual dari sumbernya langsung, artinya sama persis dengan yang ada di sumbernya. Nah, tapi nanti ketika kita mencoba untuk membuat karya ilmiah yang mana ada tingkat plagiasinya, nah saya seringnya menyarankan agar menggunakan kutipan tidak langsung. Dan kalaupun memang ada kutipan langsung, itu kita coba
seminimal mungkin. Nah, ini kita mulai masuk ke cara pengutipannya. Ya, intinya kita mengutip itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Dan penulisannya kita mengikuti pedoman dalam format American Psychological Association Style atau APA Style. Dan ini kita masih ke edisi ketujuhnya. Jadi ini saya rasa ada perbedaan ya, maksudnya cara pengutipan itu baik itu langsung dan tidak langsung, ada khususnya untuk kutipan langsung itu ada yang pendek dan panjang. Contohnya yang tadi kita bahas di awal, kemudian ada pengutipan langsung atau tidak langsung, ini bisa kita bedakan berdasarkan bentuknya. Ada narrative citation dan parenthetical citation. Naratif itu kita sampaikan kutipan itu dalam bagian yang sama dengan teks narasi yang kita sampaikan sebelumnya atau kalimat pengantarnya. Kemudian untuk parenthetical itu kita buat secara terpisah, sehingga nanti biasanya sumber kutipannya kita simpan di bagian akhir dari informasi yang kita kutip. Nah, untuk kutipan langsung, ini aturannya atau formatnya. Pengutipan langsung itu umum dilakukan dengan caranya seperti berikut. Misalnya, kita gunakan dua tanda kutip di awal atau di akhir, di awal dan di akhir, jika untuk mengambil kalimat mengambil langsung satu kalimat dan menuliskan sumbernya. Dan untuk menuliskan daftar pustakanya, kita cantumkan juga di bagian akhir. Nah, nanti untuk penulisan daftar pustaka itu memang ada beberapa format dan kita mengacu ke apa. Jadi ada beberapa bagian yang katakanlah kita buat miring, ada juga yang kita buat tebal. Tapi kalau untuk tebal rada agak-agak jarang. Paling nanti beberapa bagian semisal apakah namanya disingkat atau misalnya tahunnya diberi tanda khusus atau seperti apa. Nah, untuk kutipan langsung dan pendek dan panjang saya rasa sebelumnya pernah kita bahas ya, sebelumnya udah kita bahas. Jadi patokan kutipan langsung itu yang pendeknya itu maksudnya adalah kurang dari 40 kata atau misalnya maksimal 40 kata. Dan ini contohnya seperti ini. Jadi ketika kita misalnya kita buat si sumber tulisannya itu di luar dari teks narasinya. Nah, yang pertama nama penulis disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi atau narrative citation. Intinya mungkin ini yang disebut parenthetical tadi ya, karena tidak dimasukkan ke naratifnya. Nah, kita sampaikan kutipannya dulu apa, setelah itu tutup dengan tanda petik. Lalu kita cantumkan sumber referensinya. Nah, ini sama juga. Yang penting patokannya adalah maksimal 40 kata untuk kutipan langsung pendek. Adapun untuk ketika kita ingin menyampaikan sebagai bagian dari narasi atau narrative citation tadi, kita cantumkan di awal. Katakanlah format umumnya menurut Jones atau misalnya berdasarkan penelitian Jones, berdasarkan apa yang disampaikan Jones, lalu kita sampaikan informasi yang kita kutip seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya, misalnya Jones tahun 1998 menemukan bahwa apa yang kita kutip selanjutnya seperti itu. Nah, terus untuk kutipan yang panjang, ini biasanya lebih dari 40 kata, atau biasanya kita sebut block quotation, dan ini diketik pada baris baru, lalu masuk nanti indent 5 baris ke bagian kiri. Jadi ada bagian atau penulisan yang sedikit berbeda dari penulisan narasi umumnya. Nah, tapi karena saya jarang menyarankan mahasiswa sebelumnya untuk pakai kutipan langsung, apalagi yang panjang, saya belum menemukan atau saya abaikan untuk contohnya. Jadi nanti bisa Ibu Bapak cek sendiri ya, jika memang dirasa perlu membuat kutipan langsung yang panjang. Nah, ini kurang lebih beberapa aturan penulisannya. Ya, kurang lebih ada sedikit perbedaan lah. Katakan misal di bagian ini adalah narasinya. Narasinya itu jaraknya ini berapa ya? Kisaran 4 sampai 5 cm dari tepi. Nah, sedangkan untuk kutipannya ini kita lebih menjorok ke dalam seperti itu. Ya, mohon maaf ya, Ibu, saya sebentar ya.
Nanti kita lanjut. Ya, maaf Ibu Bapak tadi ada sedikit gangguan. Ya, kita coba lanjut lagi. Itu untuk kutipan langsung yang sifatnya panjang ya, atau kutipan secara blok. Nah, kemudian kita pun bisa membuat kutipan itu berdasarkan jumlah penulisnya. Nah, ini contohnya di tabel 4.1. Untuk satu penulis, kita cukup menuliskan nama akhirnya, nama belakangnya, lalu diikuti oleh tahun terbit dari sumber referensi itu. Iya. Nah, lalu kalau misalnya ada dua penulis, kita membedakan untuk pengutipan bagian dari narasi atau narrative citation tadi. Misalnya kita cantumkan sumber kutipan itu dalam kalimat pembuka atau kalimat narasi yang kita sampaikan sebelumnya. Untuk dua penulis kita tuliskan nama belakang dari kedua penulisnya dan ditambah kata hubung dan. Ini kita tulis secara alfabet. Nah, adapun ketika kita menulis kutipan yang bukan dari bagian narasi atau disimpan di bagian akhir biasanya, nah kita ubah dannya itu menggunakan simbol, bedanya itu. Nah, untuk tiga penulis untuk tiga penulis atau lebih ini biasanya kita gunakan istilah. Untuk referensi dari bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, kita gunakan etol, dan kalau misal sumbernya dari bahasa Indonesia, kita gunakan dan kawan-kawan, seperti itu. Dan yang ditulis hanya penulis pertamanya, penulis kedua ketiganya itu kita diwakili dengan etol atau dan kawan-kawan tadi. Nah, kemudian jika misal referensinya itu dari organisasi yang bisa kita singkat, katakanlah organisasinya contohnya itu Asian Association Open Universities atau AAOU. Nah, ini kita bisa singkat seperti ini. Dan kalau misalnya, ya ini kita simpan di kutipan pertama, untuk kutipan selanjutnya kita hanya menggunakan singkatannya saja. Tidak perlu detail seperti yang awal. Dan kemudian kalau misalnya organisasinya itu tanpa singkatan, seperti universitas terbuka, ini kita tulis seutuhnya aja. Tanpa perlu kita singkat sebagai UT misalnya kayak gitu. Jarang-jarang kan, kita lebih fokus ke universitas terbuka, seperti itu aja. Nah, itu dari sumber, dari jumlah penulisnya. Kemudian ada beberapa pengutipan karya, ya, beberapa pengutipan lainnya, misalnya kita mengutip beberapa karya dari penulis yang sama pada tahun yang sama. Nah, misalnya saya mengambil kutipan yang ditulis oleh Kimball, dan Kimball ini mempublikasikan tulisannya di tahun yang sama, tapi beda masa terbitnya. Katakanlah yang pertama itu di bulan Mei misal, yang keduanya di bulan September. Maka kita cantumkan seperti ini. Kita beri kode di bagian tahun terbitnya. Misalnya A ini yang pertama, B itu yang kedua, dan nanti di bagian daftar pustakanya kita tulis sama seperti ini. Jadi untuk menandakan yang mana yang lebih dulu terbit, seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh yang bawahnya, ini ada Ellison 1973, James 1979, dan Mick 1978. Ini bisa kita buat seperti ini ketika kita menemukan pernyataan atau ide yang sama
dan itu disampaikan atau kita temukan dalam referensi yang berbeda. Contohnya ini ada di 3 referensi yang berbeda. Maka kita bisa menganggap bahwa mereka bertiga ini punya pandangan yang sama dan kita kutip seperti itu. Atau contoh lainnya misalnya Kimball dan Caballero, ini mereka punya ide yang sama atau punya pendapat yang sama. Maka kita bisa gabung seperti ini sebagai sumber kutipannya. Meskipun nanti di bagian isinya, bagian isi kutipannya itu sama. Maksudnya cuma satu informasi seperti itu. Nah, itu jika penulisnya satu tapi tahun terbitnya berbeda. Sekarang kita temui contoh yang lain, nama belakang penulisnya sama. Misalnya untuk kalau referensi dari luar, dari bahasa Inggris atau dari Amerika itu kebanyakan karena nama keluarga yang dipakai. Nah, kalau di kita itu lebih ke misalnya nama suku atau misalnya di Sumatera bagian utara misalnya ya ada yang namanya marga dan seterusnya. Jadi kita tetap tulis nama belakangnya, tapi untuk membedakan kita tulis nama depan dengan singkatan. Dan itu pun untuk referensi yang berbeda ya. Misalnya di sini D.M. Smith tahun 94 dan P.W. Smith tahun 1995. Jadi kita tetap punya pembeda karena ya misalnya berbeda di tahun terbitnya. Atau ketika kita menuliskan 2 penulis yang punya nama belakang sama ini dalam satu sumber, maka kita tinggal menulis Smith dan Smith tahun berapa, seperti itu. Tapi ini kebetulan contohnya tahun terbitnya berbeda. Jadi kita cantumkan bahwa kita cantumkan nama depannya dengan cara singkat atau kita cantumkan inisialnya saja. Nah, kemudian ketika kita mengambil rumus atau misalnya persamaan, itu kita harus mencantumkan nomor halamannya. Katakanlah kita mengambil persamaan untuk mencari rata dari sampel yang kita pakai. Atau misalnya kita menggunakan uji analisis statistik. Itu pastinya ada beberapa persamaan atau beberapa rumus yang kita pakai dalam pengolahan datanya. Nah, itu untuk rumusnya kita cantumkan misalnya sumbernya tetap kita cantumkan. Misalnya ini dari Smith tahun 1991. Nah, ini persamaannya katakanlah hanya dimuat dalam bentuk teks bukan dalam kalimat matematisnya, bukan dalam rumusnya. Nah, lalu untuk memperkuatnya maka kita cantumkan kita temui referensi ini atau informasi ini di halaman berapa. Itu khusus untuk penelitian atau misalnya itu khusus untuk rumus dan hasil penelitian misalnya atau execution tadi. Nah, ada contoh lain. Misalnya kita mengutip dari satu kutipan. Ini agak tricky ya, agak mengecoh juga. Misalnya jika kita mengutip dari sumber yang mengutip ya katakanlah kita membaca satu referensi dan di referensi itu dia mengutip pernyataan orang. Nah, secara nggak langsung kita mengutip dari apa yang dikutip orang dalam tulisannya seperti itu. Atau misalnya kita anggap sebagai sumber sekunder. Nah, ketika kita menggunakan sumber sekunder artinya kita mengutip dari kutipan. Nama penulis asli dicantumkan pada kalimat dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. Nah, misalnya saya mengambil ini ya contohnya, pengutipan sebagai bagian dari narasi atau narrative citation tadi. Sebagaimana dipostulatkan oleh Wallace, seperti dikutip dalam Barkin 1992. Nah, Barkin ini mengutip pernyataan Wallace, makanya Wallace ini kita cantumkan dalam kalimatnya. Sementara Barkin, karena katakanlah kita menemukan pernyataan Wallace ini dari tulisannya Barkin. Jadi yang kita baca itu karya ilmiah punyanya Barkin dan Barkin mengutip Wallace seperti itu. Makanya penulisannya itu Wallace-nya ini sebagai sumber utama kita masukkan dalam teksnya. Sementara Barkin tempat kita menemukan informasi utamanya itu kita anggap sebagai sumber kutipannya. Nah, ketika kita membuat kutipannya di bagian parenthetical citation, kita tidak mencantumkan sumber referensi sebagai bagian dari narasi teksnya. Maka kita cantumkan informasinya, lalu yang pertama kita sebut itu adalah orang yang pertama mencetus ide tersebut. Misalnya ini Wallace 1972, seperti dikutip dalam Barkin 1992. Nah,
Di beberapa kondisi seperti dikutipnya itu tidak perlu ditulis. Katakanlah misalnya Wallace 1972 dalam Barkin 1992. Seperti itu cukup. Jadi untuk penulisannya nanti bisa menyesuaikan. Sampai di sini untuk beberapa jenis kutipan, barangkali ada pertanyaan dulu sebelum nanti kita lanjut ke kutipan tidak langsung. Ya, baik, saya anggap belum ada pertanyaan. Jadi kita coba lanjut dulu ke kutipan tidak langsung. Nah, pengutipan tidak langsung ini adalah mengutip ide atau konsep orang lain menggunakan kata-kata penulis sendiri. Jadi bisa dibilang kita menyampaikan ulang apa yang kita ketahui atau ide yang kita dapatkan dengan cara kita sendiri. Nah, nantinya ada beberapa pengubahan, baik itu pengubahan kosakata, pengubahan bentuk kalimat. Misalnya kita ubah dari kalimat aktif menjadi pasif, yang awalnya subjek menjadi objek, kemudian kalimat yang sederhana menjadi kalimat yang kompleks atau sebaliknya. Intinya kita menyampaikan ide yang kita dapat, tapi ada sedikit perubahan, tidak sama persis dengan apa yang kita dapatkan. Nah, untuk sesuai format apa, pengutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbit tanpa menuliskan halamannya. Nah, misalnya contohnya seperti ini, nama penulis disebutkan sebagai bagian dari narasi atau narrative citation. Untuk narrative citation, ya kita anggap bahwa sumber kutipannya itu atau nama penulisnya kita masukkan dalam narasinya. Jadi misalnya Ratnawati 2006 menyatakan bahwa demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Nah, kalau misalnya kita membuat parenthetical citation yang mana sumber referensinya itu kita pisahkan dari informasi yang kita kutip. Contohnya seperti ini, demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Nah, ini baru sumbernya, seperti itu. Ini dua-duanya sama-sama saja. Tinggal nanti disesuaikan, Ibu Bapak cenderung menyukai yang mana. Karena ya intinya sama-sama saja. Nah, ini, oh ya, untuk kutipan tidak langsung, sebetulnya ketika kita mengutip dari dua penulis misalnya, atau dua penulis yang mempublikasikan 2 atau 3 karya ilmiah dalam waktu yang sama, kemudian untuk nama belakang yang sama, itu mengikuti aturan yang penulisan atau kutipan langsung sebelumnya. Cuman bedanya di sini adalah kita menyampaikan informasinya itu berdasarkan bahasa kita sendiri, tidak sama persis dengan apa yang ada di referensi yang kita ambil. Nah, kutipan tidak langsung ini erat kaitannya dengan parafrase. Jadi parafrase ini ya sebagaimana yang kita sama-sama tahu ya, saya coba ingatkan kembali bahwa parafrase itu bisa kita anggap pernyataan ulang dari makna yang terdapat dalam suatu teks atau kalimat, atau bagian dari teks kalimat dengan menggunakan kata-kata lain atau kata-kata kita sendiri. Intinya kita tidak mengambil informasi itu, tidak kita sampaikan dengan persis apa yang kita baca atau apa yang kita dapatkan, dan tujuannya ada sedikit pengubahan, tetapi maknanya atau maksudnya itu tidak kita ubah. Kita tetap menyampaikan, misalnya dalam satu teks itu ada berita yang membahas tentang bencana alam, katakanlah terjadi banjir bandang di daerah kota apa, provinsi mana. Nah, kita ubah banjir bandangnya ini menjadi air bah, katakanlah seperti itu, atau kita ubah menjadi bencana. Ya, intinya banjir bandang itu bagian dari bencana, dan itu sama-sama mempunyai makna yang merugikan bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Nah, ini definisi parafrase dari KBBI, bisa kita anggap sebagai pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan lain tanpa mengubah pengertian. Bisa juga penguraian kembali suatu teks, bisa itu karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain, dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Istilahnya sama seperti kita menjelaskan hal-hal rumit kepada anak-anak di bawah umur. Katakanlah ketika anak-anak bertanya mengenai keuangan, kita menyampaikan dengan bahasa kita agar hal itu bisa dipahami oleh anak-anak yang bertanya. Nah, ini beberapa contoh teknik parafrase, dan
Ya, biasanya yang pertama misalnya menggunakan sinonim atau kata ganti. Bisa juga mengubah bentuk kelas kata, mengubah struktur atau kalimat. Kita bisa memenggal kalimat kompleks menjadi kalimat sederhana. Kemudian bisa juga menggunakan beberapa teknik parafrase sekaligus. Ini kita langsung kerjakan semuanya. Atau misalnya kita menggunakan referensi seperti kamus sinonim bahasa Indonesia. Ya, kebanyakan dalam thesaurus seperti itu. Ini contohnya, misalnya kita menggunakan sinonim atau kata ganti. Kita bisa fokus ke bagian yang bold atau tebal. Di sini ada kata flu diubah menjadi penyakit. Kemudian flu diubah menjadi gangguan. Intinya maknanya tetap sama. Flu ini penyakit, flu ini gangguan kesehatan, salah satunya seperti itu. Kemudian kita mengubah bentuk kelas kata. Di sini misalnya contohnya ya, WHO dianggap gagal. Dianggap gagal, berarti dia itu katakanlah sebagai subjek ya, dianggap gagal. Nah, kita ubah, misalnya dianggap mengalami kegagalan. Ada sedikit perbedaan dari gagal dan mengalami kegagalan. Itu yang awalnya verba, kita ubah menjadi nomina, mengalami kegagalan. Kegagalan di sini kan kata benda, sementara gagal di sini kata kerja, seperti itu. Intinya kita ubah kelas katanya, yang penting maknanya tetap sama. Nah, bisa juga kita mengubah struktur kalimatnya. Contoh, referensi aslinya Indonesia, yang mana ini ada tanda strip di tengah, ini menyampaikan informasi tambahan. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Memiliki jumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Nah, di sini subjeknya itu Indonesia, negara Indonesianya. Sementara kita ubah sehingga nanti strukturnya itu subjeknya itu adalah perekonomian Indonesia. Dan ya, tadinya kita membahas Indonesianya memiliki perekonomian yang tinggi, katakanlah seperti itu. Nah, kita ubah subjeknya menjadi perekonomian Indonesia, yang mana nanti penjelasannya adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Alasannya apa, seperti itu, dan seterusnya. Nah, bisa juga kita memenggal kalimat yang kompleks menjadi kalimat yang sederhana. Contohnya, ini ada satu kalimat yang cukup panjang. Induk kalimatnya misalnya Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Nah, ini anak kalimatnya yang mulai diperhatikan dunia internasional. Ini kita ubah menjadi dua kalimat. Di sini Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Potensi tersebut mulai diperhatikan dunia internasional. Ya, itu salah satu contoh parafrase. Kemudian kita bisa gunakan semua jenis parafrase sekaligus. Kita bisa ubah struktur bentuk kalimatnya, kita ubah kelas kalimatnya, kita gunakan sinonim, dan itu cenderung lebih efektif untuk menghindari atau menghindari perilaku plagiasi dan menghindari terdeteksi oleh sistem yang mengecek tingkat plagiasinya. Itu untuk parafrase. Kita lanjut ke daftar pustaka. Nah, ini berdasarkan definisinya ya, dalam KBBI, referensi itu bisa diartikan sebagai yang pertama sumber acuan, bisa itu rujukan atau petunjuk. Kemudian buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswanya untuk dibaca, misalnya baik itu buku wajib atau buku yang tersedia di perpustakaan. Ataupun referensi itu bisa kita anggap sebagai buku perpustakaan yang tidak boleh dibawa keluar. Misalnya ada beberapa buku yang cenderung langka atau cetakannya terbatas, maka tidak boleh dipinjam. Jadi hanya bisa dibaca di tempat. Dan ya ada juga yang seperti itu. Intinya berdasarkan KBBI itu yang kita anggap sebagai referensi. Nah, dalam hal penulisan ilmiah, sumber referensi ini kita anggap semua jenis literatur, baik itu cetak ataupun elektronik. Misalnya bisa berupa jurnal, proceeding, seminar, atau juga buku, disertasi, tesis. Kalau skripsi, biasanya agak skripsi dan tesis itu sebetulnya tingkat kekuatannya rendah, tapi untuk tesis masih agak dipertimbangkan. Nah, kemudian ada laporan juga, media massa, konten website. Nah, ini konten website pun jika dia dalam bentuk blog atau misalnya Wikipedia, itu saya sarankan dihindari karena dikhawatirkan tingkat validitasnya yang rendah. Kemudian banyak ya seperti serial TV, webinar, video streaming, dan banyak yang lainnya lah. Intinya semua itu mengikuti format apa style, dan ini menurut apa di tahun 2020.
Dan bisa juga ternyata referensi atau informasi yang didapat di media sosial. Nah, tapi karena hal tersebut sifatnya lemah, misalnya kita mengambil referensi dari konten media sosial. Nah, si pemilik konten ini sewaktu-waktu bisa menghapus informasi tersebut. Makanya yang lebih valid itu kita ambil dari jurnal atau dari buku yang sifatnya lebih ilmiah seperti itu. Ini bisa dibilang fungsinya referensi atau rujukan ini digunakan dalam karya ilmiah, dan itu kedudukannya sangat penting, bermanfaat untuk memperkuat dan memberikan dukungan terhadap argumen yang kita sampaikan, yang kita bangun. Ya, ini kita mengacu ke paragraf terakhir, contoh penulisan referensi dalam daftar pustaka menurut apa style, berdasarkan jenis sumbernya. Misalnya dari buku, artikel, majalah, berita atau koran, tesis atau disertasi yang tidak dipublikasikan, kemudian ada makalah, internet, dan terbitan pemerintah. Tapi yang lebih sering nanti kita praktikkan itu dari buku, artikel yang dimuat dalam jurnal biasanya, tesis dan disertasi ini masih diragukan, maksudnya boleh atau tidak bolehnya, tapi saya sarankan jika ada referensi lain, mending pakai yang lain dulu. Mentok-mentoknya kalau tidak ada, ya disertasi atau tesis pun nggak jadi masalah. Dan untuk internet ini agak kurang disarankan. Kemudian untuk terbitan pemerintah ini sangat boleh ya. Nah, misalnya kita menulis daftar pustaka dari referensi buku. Urutannya kita tuliskan nama belakang penulis, lalu singkatan nama depan, diikuti tanda titik, lalu tahun terbitnya kita beri tanda kurung. Kemudian diikuti judul buku, dan ini kita menggunakan format miring untuk judul bukunya. Dan kita gunakan huruf besar pada kata pertama judul buku dan subjudulnya saja. Lalu diikuti oleh nama penerbit. Kadang di beberapa referensi kita mencantumkan kota penerbitnya juga. Katakanlah Rineka Cipta Yogyakarta atau Rineka Cipta Jakarta Bandung seperti itu. Nah, tapi untuk di sini kita fokus ke tempat penerbitnya aja, nama penerbitnya saja. Contohnya ini, untuk buku penulis tunggal, yang mana penulisnya itu hanya satu orang, kita tuliskan nama belakangnya, Ari Kunto, S, titik S ini nama depannya yang kita singkat. Lalu tahun terbitnya 2010, nah, titik diikuti oleh judulnya, prosedur penelitian. Nah, ini huruf kapitalnya hanya di kata pertama. Ini prosedur, penelitiannya tidak pakai kapital. Ini anak subjudulnya, suatu pendekatan praktik. Nah, di S-nya saja yang kita pakai kapital, yang lainnya huruf kecil seperti itu. Ini juga sama, Pongaro 2017, Philosophy and Public Administration and Introduction. Ini penerbitnya Edward Elgar Publishing Limited. Nah, untuk buku yang penulisnya bersama, misalnya ada dua penulis, nah kita tulis keduanya juga. Nah, Pollitt C. and Bocard G. Ini Public Management Reform, Comparative Analysis, Oxford University Press. Nah, kurang lebih formatnya sama, karena ini untuk daftar pustaka. Lalu misalnya buku, kelompok penulis, dan institusi pemerintah sebagai penerbit. Misalnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, ini kita tulis instansi pemerintahnya, tidak perlu penulisnya siapa. Maksudnya secara perorangan itu tidak perlu kita cari. Lalu nanti di bagian penerbitnya, kita tuliskan instansi yang sama, misalnya karena kita dapat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka nanti penerbitnya pun kurang lebih sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mungkin ada bagian departemennya, katakanlah Departemen Pendidikan Nasional seperti itu. Nah, contoh lain misalnya ada BMP yang Ibu Bapak pakai di mata kuliah sebelumnya di semester-semester lalu, itu bisa juga digunakan. Contohnya seperti ini, Dwi R dan Herawati N 2004, perilaku organisasi. Ini penerbitan Universitas Terbuka. Kita bisa pakai juga seperti ini, BMP yang dipakai di semester lalu, mata kuliah tertentu misal. Dan itu bisa kita kutip juga. Nah, buku dengan editor ini agak jarang kita temui, tapi biasanya kita tambahkan tanda kurung sebelum tahun terbitnya. Seperti itu. Untuk book chapter, ini bagian dari bab buku, ini bisa kita muat juga di daftar pustaka. Ini agak kompleks sih. Ada editornya, ada bagian book chapternya, misalnya ada di halaman 15-30. Ini misalnya kita temui di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, tapi yang menulis babnya itu katakanlah Nizam. Dan ini ya untuk book chapter ini
saya rasa jarang ya kita temui, tapi kalaupun memang ada, nanti kita diskusikan bersama lah penulisannya seperti apa. Nah, lalu ini yang lebih sering nantinya menjadi prioritas kita ya. Kita mengambil referensi dari artikel jurnal. Nah, aturannya kita menuliskan nama belakang penulis, singkatan nama depan, kurang lebih sama, tahun terbit, judul artikel, lalu nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya ini kita buat miring, dan huruf besarnya pada kata pertama dan subjudulnya saja. Lalu ada volumenya, ada nomor jurnal, ada halaman. Jadi, beberapa orang menganggap kalau referensi yang kita ambil itu jurnal, padahal sebetulnya itu artikel, yang mana artikel ini ketika digabung, dikumpulkan, dimuat, itu namanya jurnal. Nah, jadi untuk mempersingkat istilahnya, harusnya referensi yang kita ambil itu namanya artikel dalam jurnal, atau artikel yang termuat jurnal. Nah, kadang beberapa orang, dosen misalnya, atau beberapa mahasiswa menganggap itu adalah jurnal, padahal maknanya sedikit berbeda, tapi tujuannya ke sana, seperti itu. Nah, contohnya misalnya artikel yang dibuat oleh satu penulis. Kita cuma menuliskan nama belakangnya, Haryono, lalu diikutin singkatan nama depan, tahun terbit, dan ini judul artikelnya, judul tulisannya. Price and volume effects associated with changes in the LQ45 index and the MSCI equity index list. Dan ini nama jurnalnya, baru Gajah Mada International Journal of Business. Nah, untuk penulisan huruf besar di ketentuan atas itu hanya pada kata pertama ya. Nah, tapi di beberapa referensi kita cantumkan di setiap kata, kecuali kata hubung. Misalnya ya, misalnya ini of itu kata hubung, maka kita buat kita tanpa menggunakan huruf kapital. Lalu contoh yang lainnya, jurnal organisasi dan manajemen. Manajemen ini posisinya kata hubung, jadi kita tidak pakai huruf kapital, cukup huruf kecil aja untuk huruf pertama di katanya. Nah, kalau untuk dua penulis kurang lebih sama. Kita tuliskan keduanya, lalu nanti yang dibuat miring itu nama jurnalnya. Untuk 3 penulis bahkan sampai 5 penulis, ini berbeda dengan citasi atau sumber kutipan. Kalau untuk sumber kutipan kita cantumkan et al. Atau dan kawan-kawan. Nah, karena ini posisinya daftar pustaka, maka kita cantumkan semua, meskipun katakanlah ada banyak ya, ada 5 penulis, bahkan sampai belasan penulis, itu mau nggak mau kita cantumkan semua. Nah, ini salah satu hal yang identik di artikel, ada yang namanya Digital Object Identifier atau DOI. Biasanya DOI-nya seperti ini, DOI, lalu ada karakter atau istilahnya apa ya, kombinasi huruf uniknya. Nah, ini menjadi identitas utama dari si artikel tersebut. Beberapa artikel, khususnya yang internasional itu sudah pasti ada DOI-nya. Adapun untuk yang nasional itu belum semua. Jadi ketika nanti Ibu Bapak menggunakan referensi artikel yang ada dalam jurnal dan itu sudah ada DOI-nya, saya sangat mengharapkan itu dimasukkan juga di bagian daftar pustaka. Karena dengan itu ketika kita coba cari DOI-nya di internet, di Google misal, itu otomatis akan mengarahkan ke artikel yang Ibu Bapak maksud. Misalnya kita pakai DOI ini, kita copy di internet, maka nanti yang muncul pun bakal artikel ini. Artikelnya Bente dan Rico His, yang judulnya Model of Dengue Virus Infection. Seperti itu. Nah, jadi nanti yang ada DOI-nya saya harapkan di copy di bagian akhir setelah penulisan daftar pustaka dari artikel itu. Dan kalaupun nggak ada DOI-nya, dan misalnya Ibu Bapak akses di internet, maka itu Ibu bisa kopas juga sumbernya. Kadang ada beberapa referensi artikel itu yang kita misalnya mencari tentang satu topik, katakanlah tentang media pembelajaran. Kita fokus ke media gambar misal. Nah, ada satu artikel yang kita klik itu langsung mendownload filenya. Nah, contoh yang seperti itu, saya harapkan si linknya itu Ibu Bapak copy, lalu nanti cantumkan di daftar pustakanya, seperti itu. Ditambahkan lah bisa. Nah, itu 2 sumber utama yang nantinya kita pakai. Ada juga untuk penulisan referensi majalah. Nah, untuk majalah ini, urutannya seperti ini. Jadi kurang lebih sama ya, penulisannya itu nama belakang, ada singkatan nama depan, ada tahun dan tanggal terbit,
lalu judul artikel, nama majalah yang digunakan ini pakai miring, lalu edisi terbitan dan halaman. Jadi untuk majalah ini kondisinya sama dengan jurnal, hanya judul majalah atau jurnalnya yang kita buat miring. Untuk koran kurang lebih sama. Nah, ini nama korannya yang kita buat miring. Jadi koran Kompas misalnya, atau koran apa lagi ya selain Kompas. Dulu tuh kayaknya banyak ya, kok sekarang agak jarang ya, karena media sosial lebih cepat penyebarannya, distribusinya. Nah, ini untuk tesis atau disertasi yang tidak dipublikasikan. Ini agak kurang saya sarankan, karena dikhawatirkan pembaca itu kesulitan untuk mengaksesnya. Misalnya ketika Bapak mengambil tesis atau disertasi yang ada di perpustakaan Salut atau perpustakaan UT yang dekat UT Pusat misal, itu Ibu Bapak bisa mengakses di sana secara fisik katakanlah. Nah, tapi untuk orang-orang yang membaca itu tidak semua bisa punya akses. Jadi harapannya tidak perlu, maksudnya mencari referensi lain yang lebih mudah untuk didapatkan, lebih mudah dibaca seperti itu. Untuk makalah ini kadang bisa juga, tapi cenderung saya biasanya melihat untuk makalah yang dipresentasikan ini adalah ketika Ibu Bapak mengikuti satu seminar nasional atau internasional atau mungkin simposium. Nah, jadi di simposium atau seminar nasional itu biasanya ada presentasi makalah dan itu bisa juga dimasukkan ke sebagai sumber referensi. Nah, tapi memang perlu usaha lebih ya, karena kita ya harus hadir di tempat, kemudian kita mengambil informasinya apa yang ia sampaikan, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk informasi internet. Jadi untuk beberapa kondisi saya rasa masih bisa digunakan, misalnya seperti buku teks atau bahan ajar perkuliahan itu masih oke. Tapi kalau dalam bentuk katakanlah misal seperti blog atau Wikipedia atau misalnya catatan perkuliahan yang dimuat dalam internet itu lebih baik dihindari, karena dikhawatirkan nanti penulisnya sewaktu-waktu menghapus atau mengubahnya, dan itu kita tidak bisa memvalidasi atau membuktikan tingkat keabsahannya seperti itu. Nah, untuk terbitan pemerintah ini saya rasa jelas, misalnya undang-undang itu sudah pasti ada dengan sumber internetnya, link yang bisa kita cek dan langsung kita unduh dokumennya seperti itu. Ya, itu bab mengenai kutipan dan daftar pustaka, ini bisa Ibu Bapak baca kembali juga di pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di aktivitas belajar 1. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan dulu dari Ibu Bapak, saya persilahkan. Dan ini modal mengerjakan tugas 2. Lebih detailnya seperti ini. Adapun bagi Ibu Bapak yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan, itu saya apresiasi, terima kasih banyak. Jadi nanti tinggal menyesuaikan. Jika memang yang telah Ibu Bapak kerjakan ada kemiripan dengan yang kita bahas ini, ya saya anggap itu sudah sesuai, meskipun nanti ada beberapa perbaikan kecil ya. Nah, tapi jika memang yang dikutip itu cenderung masih jauh, katakanlah dalam membuat kutipannya masih ya tidak sesuai dengan aturan atau penulisan daftar pustakanya masih menggunakan format yang berbeda, itu saya sarankan diubah. Karena nanti di tugas 3, ketika mau mengubah pun sebetulnya tidak jadi masalah, tapi ketika dikerjakan di tugas 2, nanti di tugas 3 hanya sekedar copy paste-nya aja, seperti itu. Ya, barangkali ada pertanyaan dulu dari ibu-ibu atau ibu bapak. Ya, saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Kan saya sudah mengumpulkan ya, Pak ya, itu tugas 2. Nah, maksud saya kalau bisa mumpung di belum pertemuan kelima kan di web yang lain, maksudnya belum banyak tugas, mohon kalau bisa segera dicek lalu apabila ada perbaikan segera dikonfirmasikan seperti itu, Pak. Ya, siap Bu. Untuk tugas-tugas yang sudah dikirim, khususnya tugas 2, segera setelah web ini saya coba cek masing-masing dan saya rasa harusnya
Ya kalaupun ada perbaikan, ya bisa segera diperbaiki lah. Nanti saya pastikan lagi ya Bu. Terima kasih untuk pengingatnya. Nanti saya coba segera setelah ini. Baik Pak. Nah untuk mohon izin nih Pak. Untuk kali ini boleh saya keluar terlebih dahulu soalnya mau bepergian ini Pak. Sudah ditunggu. Ya silakan Bu, boleh. Nah nanti apabila ada ini lagi di share di grup ya Pak ya. Nanti untuk rekamannya saya cantumkan di deskripsi grup seperti biasa. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon izin ya Pak ya. Bu. Ya, dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Nah, jika belum ada, kita coba lanjut dulu. Ini contoh artikel ilmiah. Jadi, beberapa dari Ibu Bapak sebelumnya, ada yang menuliskan kerangka ilmiah itu masih seperti laporan PKP misal, atau laporan bentuk artikel atau makalah, bentuk makalah. Jadi ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Nah, untuk karya ilmiah, kita tidak menggunakan format itu, jadi kita hanya satu bagian, katakanlah mirip satu bagian utuh, tidak dibuat per bab. Contohnya, ini kita mulai dari judul. Judulnya, lalu misal ada nama identitas penulis, lalu ada instansinya, berasal dari mana. Ini kita samakan saja semua, PGSD, FKIP, UT. Nah, lalu ada email, ini email Ibu Bapak. Kalau misal bisa mengupayakan email e-kampus itu lebih bagus, tapi kalau agak susah mengurusnya, email pribadi pun nggak jadi masalah. Nah, lalu ada abstrak. Abstrak ini biasanya kita patok 150 sampai 250 kata. Isinya bisa dibilang rangkuman dari keseluruhan karya ilmiah yang Ibu Bapak buat. Ada bagian latar belakangnya, itu bisa kita buat dalam satu kalimat. Lalu ada permasalahannya, satu kalimat juga. Ada bagian solusinya, itu kita buat satu kalimat. Lalu metode, misalnya ada juga subjek waktu pelaksanaan dan tempat penelitian, itu bisa juga. Lalu objek penelitiannya siapa, lalu nanti hasil yang didapat seperti apa, metodenya seperti apa. Metodenya dulu ya, metodenya misalnya kita pakai PTK, lalu ada siklus-siklusnya, itu bisa dicantumkan juga. Ada juga nanti hasil yang didapat seperti apa, lalu simpulannya seperti apa. Nah, ini diikuti kata kunci. Kata kunci ini bisa dibilang hal-hal yang ingin Ibu Bapak tonjolkan atau yang Ibu Bapak soroti dari karya ilmiahnya. Misalnya ini hasil belajar, ada inquiry terbimbing, ada matematika, ada pembagian dan perkalian. Nah, ini hal-hal yang Ibu Bapak tonjolkan itu sebagai salah satu ciri khas yang membedakan karir Ibu Bapak dengan referensi yang Ibu Bapak pakai. Jadi bisa dibilang itu adalah otentik atau identik milik Ibu Bapak, seperti itu. Nah, lalu ada bagian pendahuluan. Nah, ini semua bab 1 itu kita gabung dalam pendahuluan. Misalnya di bagian latar belakang, bagian tujuan, bagian rumusan masalah, bagian katakanlah tujuan, itu kita buat dalam satu bagian yaitu pendahuluan. Nah, di bagian ini kita bisa cantumkan referensi juga. Misalnya ada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka. Nah, itu kita gabung ke pendahuluan. Nah, jadi untuk setiap bagian, saya harapkan dalam satu paragraf itu minimal ada satu referensinya, satu kutipannya. Karena ya agak susah ketika kita membuat satu paragraf dan itu murni dari pikiran kita, tanpa ada yang menginspirasi. Lalu setelah itu kita lanjut ke metode. Metode ini ya sama seperti metode yang kita pakai di bagian laporan PKP misal. Jadi nanti tinggal kita ubah cara penulisannya aja. Kalau misal di laporan PKP itu terbilang rinci dan spasinya lebar dan lain-lain, kita buat lebih sederhana. Misalnya seperti ini. Ini bagiannya, lalu metode yang kita pakai itu jenis apa. Misalnya kita menggunakan inquiry terbimbing atau misalnya kita menggunakan metode diskusi, metode problem based learning, project based learning, dan seperti itu. Nah, kemudian ada hasil pembahasan, ini kita bahas hasilnya seperti apa, misalnya ada skema pelaksanaan penelitiannya, lalu ada hasilnya. Nah, ini adalah informasi yang kita sampaikan bisa dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk grafik, seperti ini. Bisa juga diagram ya, diagram bisa juga dalam bentuk grafik,
Intinya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang pasti di bagian hasil pembahasan ini semakin banyak hasil yang didapat, semakin banyak juga pembahasan. Dan diharapkan untuk setiap karya ilmiah, bagian hasil pembahasan itu setidaknya ada 50% dari semua bagian karya ilmiah. Ya katakanlah untuk pendahuluan itu 30% nggak jadi masalah, metodenya 10%, atau metodenya 15% katakan. Hasil pembahasannya minimal 50%. Nanti yang 5% sisanya tinggal di simpulan, saran, dan daftar pustaka, seperti itu. Nah, ini menggunakan diagram, contohnya seperti itu. Jadi setiap informasinya itu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan diikuti oleh narasi penjelasannya. Nah, diikuti oleh simpulan saran, ini simpulannya, ini kita bisa buat 1 paragraf atau 2 paragraf maksimalnya. Yang penting ini menyimpulkan atau data temuan apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan penelitian. Diikuti saran, diikuti tindak lanjut, seperti itu. Tindak lanjut ini sifatnya opsional ya, diperlukan silahkan sampaikan, jika dirasa tidak perlu ya nggak jadi masalah. Lalu ini daftar pustakanya. Nah, contohnya seperti tadi ya, ini nama belakang, nama depan disingkat, tahun, lalu ini judul buku. Kita beri italik atau miring. Nah, ini kebetulan dituliskan juga tempatnya sama nama penerbit. Adapun untuk artikel jurnal, misal seperti ini, Maharani IN 2017, ini judulnya, model pengembangan bahan ajar, dan seterusnya. Nah, yang kita beri italik itu atau miring, Fox Edukasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Bagian jurnalnya, nama jurnalnya yang kita buat miring, seperti itu. Nah, biasanya kita patok minimalnya 10, 5 dari buku, 5 dari artikel jurnal. Dan lebih dari itu ya lebih bagus. Apalagi lebih banyak artikel jurnalnya itu lebih bervariasi lagi. Jadi nanti bisa juga menjadi salah satu keuntungan menghindari tingkat plagiasi yang tinggi. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan dulu. Saya persilakan. Ya, untuk tugasnya Bu Fitri tadi saya barusan cek yang dikirim di WA itu sudah sesuai Bu, tinggal coba nanti di-upload aja ke e-learningnya. Maaf baru dibuka ya Bu, agak keteteran dengan tugas yang lain soalnya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Bu. Oke. Yang daftar pustaka yang buku belum saya masukkan, karena kalau dimasukkan di aplikasi Mendeley itu dia nggak terbaca, Pak. Kalau saya buat manual aja bisa kan, Pak? Boleh, nggak apa-apa Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, ya tambahan untuk Ibu Bapak yang lain, barangkali ada yang belum tahu aplikasi Mendeley. Itu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat daftar pustaka atau kutipan secara otomatis. Nah, dulu saya pakai Mendeley itu ya sama sih untuk membuat skripsi dan tesis, dan kadang beberapa untuk artikel yang dari luar negeri itu biasanya ada kekurangan informasi, sehingga untuk penulisnya, biasanya untuk penulis yang cukup banyak ya, katakanlah 4-10 penulis itu kadang perlu kita sesuaikan lagi. Misalnya dari judulnya pun perlu kita edit. Nah, tapi untuk sekarang saya rasa udah lebih memudahkan dalam penggunaannya. Jadi barangkali mau coba, silahkan, tapi saya nggak memfasilitasi di web. Jadinya jika Ibu Bapak penasaran mau coba untuk mempermudah,
silahkan bisa cek secara mandiri. Saya rasa di YouTube atau di internet pun banyak tutorial penggunaannya. Nah, adapun jika Ibu Bapak merasa mau menuliskan secara manual, ya nggak menjadi masalah. Yang pasti nanti yang saya soroti di artikel ilmiahnya, di tugas 3 atau tugas 4 itu, di bagian penulisan. Misalnya di bagian tata letaknya, kerangkanya, lalu tipografinya, ada kesalahan ketik atau beberapa huruf yang terlewat misal. Selain itu di bagian kutipan dan daftar pustaka. Jadi jangan sampai nanti ada sumber kutipan tapi tidak dicantumkan di daftar pustaka. Itu pasti saya soroti. Atau kebalikannya, di daftar pustakanya ada tapi di kutipannya tidak ada. Itu pasti saya pertanyakan juga. Nah, kalau soal isinya, kontennya, misalnya tentang metode apa, terus subjeknya siapa, terus katakanlah materi yang dibahas itu materi apa, pelajaran apa, itu saya serahkan ke Ibu Bapak secara pribadi atau mungkin uh, diskusikan dengan tutor PKP-nya atau PTK-nya seperti itu. Nah, lalu intinya setelah tugas 1, tugas 2 ini nanti tugas 3-nya Bapak Ibu diminta untuk membuat karya ilmiah, draft-nya. Masih dalam bentuk draft-nya. Dan itu ya menyesuaikan lah, karena yang namanya draft ini, maaf, jeda sebentar, ada azan asyar. Ya, kita coba lanjut lagi, Bu Bapak. Ya, intinya nanti yang akan
saya soroti itu hanya di bagian kepenulisan, masalah kontennya, masalah isinya, variabel apa yang Bapak Ibu gunakan, kemudian hal-hal terkait konten itu saya serahkan ke Ibu Bapak semua, saya percayakan hal itu. Nah, jadi ketika nanti Ibu Bapak sudah selesai tugas 3, itu bisa coba langsung di-upload ke e-learning, atau misalnya mau coba diskusi dulu ya nggak apa-apa, bisa nanti coba japri ke saya. Nah, ini ada salah satu contoh tugas yang sudah diuji ke tugas 4. Karena begini, sebelum saya lanjut, tugas 3 dan tugas 4 itu sebetulnya sama. Tuntutannya itu membuat artikel ilmiah. Cuman bedanya, tugas 3 itu saya lebih menyoroti ke formatnya. Katakanlah, kalau formatnya masih dalam bentuk laporan PKP, itu sudah pasti nggak bakal saya loloskan. Ketika nanti sudah sesuai dengan aturan atau pedoman penulisan karya ilmiah, baru bisa saya loloskan ke tugas keempat. Nah, di tugas keempat itu, kita tinggal coba upload tugas ketiga untuk uji tingkat plagiasinya. Ini di tahun 2023, Desember 2023. Nah, waktu itu masih menggunakan Turnitin. Nah, kemudian di tahun lalu itu berubah, saya agak lupa nama aplikasinya, yang pasti kita gunakan untuk menguji tingkat plagiasi. Nah, jadi nanti ketika kita upload tugas keempat, itu intinya tugas 3 yang sudah sempurna, kita upload ke tugas keempat. Nanti kita uji tingkat plagiasinya, akan muncul hasil seperti ini kurang lebih. Nah, ada beberapa bagian yang ditandai. Nah, dari hasil ini, nanti saya biasanya memasukkan komentar untuk perbaikan. Katakanlah ada pengubahan parafrase, atau misalnya, ya ini contoh parafrase yang saya sarankan ke mahasiswa sebelumnya. Bisa juga misalnya saya minta untuk mencari referensi yang lain. Tetapi kebanyakan ketika saya rasa tugas 3-nya sudah selesai, sudah layak untuk lanjut ke tugas 4, kita lebih banyak bermain di parafrasenya. Jadi nanti referensi-referensi yang sudah diambil itu kita pertahankan, dan jika memang bisa menambah referensi itu lebih bagus. Nah, tapi nanti jika ada bagian atau kalimat yang katakanlah itu harusnya kutipan tidak langsung, tapi sistemnya membaca itu kutipan langsung, maka mau nggak mau kita ubah. Jadi nanti ada proses parafrasenya, intinya seperti itu. Dan untuk parafrasenya ini nanti bisa dilakukan secara manual, ya kita banyak berlatih lah, banyak belajar parafrase. Caranya yang 3 tadi, bisa pakai sinonim, bisa mengubah kelas kalimat, bisa juga mengubah struktur dan lainnya. Bisa juga menggunakan aplikasi. Saya agak lupa aplikasi-aplikasinya, tapi di internet biasanya banyak ya yang menyediakan jasa parafrase. Nah, tapi untuk aplikasi ini kita harus baca ulang, karena beberapa kasus itu justru malah mengubah maknanya. Yang kita maksud ini makna tentang A, tapi setelah diparafrase oleh aplikasi itu malah berubah. Makanya untuk aplikasi ini tidak bisa kita mentah-mentah kita gunakan, harus kita cek ulang seperti itu. Nah, terus ada barangkali Ibu Bapak bertanya, ini ada angkanya, ada warnanya, itu maksudnya apa? Nah, di sini angka dan warna itu menandakan tingkat kecocokannya. Katakanlah 25 warna merah, ini berarti bagian ini itu cocok atau sama persis dengan teks atau bagian yang ada di referensi nomor 25. Nah, nanti di bagian bawah ada nomornya. Nah, terus ada nomor 2, ada nomor 61, ada nomor 6, seperti itu. Nah, nanti di bagian akhir itu tingkat kecocokannya ini diakumulasi, dikumpulkan, digabungkan semua. Nah, seperti tabel kayak ini ya, ini ada tuntas, tidak tuntas seperti ini. Ini menambah tingkat plagiasi, makanya untuk tabel ini sebetulnya saya kurang menyarankan. Lebih baik dibuat tabel atau dibuat diagram, dibuat diagram atau dibuat grafik. Sehingga nanti kita hanya menyampaikan secara rincinya, secara rangkumnya aja, secara ringkasnya aja, berapa banyak yang tuntas, berapa banyak yang tidak tuntas, seperti itu. Nah, kemudian tingkat kesamaannya ini nanti diakumulasi, digabung, dapatlah totalnya sekian. Nah, ini di bagian daftar pustaka memang tidak disorot ya, karena ini kita anggap sudah pasti bebas plagiasi, karena itu referensinya, bukan teks yang kita kutip, seperti itu. Nah, ternyata hasilnya 57%, sementara di aturannya itu toleransinya maksimal 30. Jadi, kita coba ambil aman di angka mungkin belasan lah ya, lebih dari 15, tapi antara katakanlah 15 sampai 29% itu yang sudah termasuk aman. Karena ada beberapa artikel pun dia tingkat plagiasinya hanya 2 atau 3%, dan itu mencurigakan.
di indikasi ada kecurangan-kecurangan, dan untuk jenis kecurangannya nanti bisa kita bahas di web ketiga yang akan datang. Nah, balik lagi tadi, katakanlah angka-angkanya itu menunjukkan kesamaan pada referensi yang dimaksud. Misalnya angka 2, berarti dia mengambil dari script. Di script ini, misalnya tadi di bagian teksnya itu ada beberapa banyak bagian berwarna ini apa ya, pink atau fuchsia atau magenta ya, warna magenta dan ditandai angka 2. Maka nanti bagian-bagian itu ketika kita cari di script itu bakal kita menemukan penulisan yang sama, teksnya sama persis, kalimatnya sama persis seperti itu. Jadi kita perlu melakukan parafrase. Dan ya memang parafrase ini bukan hal yang mudah, jadinya saya menyarankan ke Ibu Bapak untuk lebih banyak berlatih melakukan parafrase. Ya sedikit demi sedikit nanti saya rasa akan lebih mudah untuk misalnya menggunakan sinonim atau mengubah kelas kalimat atau bahkan kita ubah susunannya kalimat aktif menjadi pasif dan kebalikannya seperti itu. Jadi nanti setelah Ibu Bapak selesai tugas 3, lanjut ke tugas 4, kebanyakan tugasnya itu adalah menurunkan tingkat plagiasi, karena itu menjadi salah satu patokan. Meskipun karya Ibu Bapak sudah sesuai format, sudah sesuai kerangkanya, sudah sesuai aturan yang ditetapkan UT, tapi ketika tingkat plagiasinya masih tinggi di atas 30%, ya mohon maaf, diharuskan mengulang di semester yang akan datang, semester selanjutnya, seperti itu. Saya pernah mendapat kalau nggak salah 2 semester ke belakang itu ada mahasiswa yang kondisinya sama, dia itu sudah final, tapi di uji plagiasinya masih di angka 31 apa 35%. Dan itu ya karena mungkin tutor sebelumnya sibuk kegiatan lain, jadi agak apa ya, tidak bisa dibantu lebih. Nah, jadi untuk di semester itu saya coba fokus ke parafrasenya, jadi tidak perlu mengerjakan yang lain-lain. Maksudnya mengerjakan tugas 1, 2, 3 masih tetap dikerjakan sesuai dengan tugas 1, 2, 3 yang dikumpulkan di semester sebelumnya, seperti itu. Jadi nanti bagi Ibu Bapak yang sudah pernah mengikuti karir dan katakanlah mengulang di semester ini, bisa langsung fokus ke tugas 3-nya. Jadi tugas 1, 2 tetap dikerjakan, tapi itu bisa menggunakan tugas yang sebelumnya. Dan kalau misal belum sesuai, ya saya harapkan disesuaikan dengan format yang sebelumnya kita bahas. Misalnya tugas 1 harusnya seperti apa, tugas 2 harusnya seperti apa, dan tugas 3-nya baru kita lebih apa ya, bisa mulai lebih dulu. Nah, pun untuk Ibu Bapak yang belum pernah atau ini pertama kalinya mengikuti karir, setelah tugas 1, 2 selesai, silakan bisa mulai menyicil tugas 3-nya. Karena tugas 3 itu kita membuat karya ilmiahnya secara utuh, kita membuat draft-nya, seperti itu. Nah, itu kurang lebih untuk pertemuan kita kali ini. Jadi untuk pertemuan di web ketiga nanti, harapannya Ibu Bapak sudah membuat draft karya ilmiahnya, biar nanti kita bahas apakah dari format penulisannya, ataukah dari cara mengutipnya, dan nanti di web keempat kita fokusnya ke parafrase untuk menurunkan tingkat plagiasi. Ya, saya rasa itu dulu yang saya sampaikan dari Ibu Bapak. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan, baik itu terkait materi kali ini atau hal-hal lainnya di luar materi kali ini, tapi masih berkaitan dengan karya ilmiah. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Pak, tadi kan Bapak sampaikan untuk penulisan daftar pustaka artikel tuh untuk judulnya itu kan awalan saja yang huruf besar kan, Pak? Ya. Tapi kalau saya menggunakan aplikasi Mendeley itu, Pak, dia tiap apa, Pak? Tiap kata ya, Bu? Iya, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, itu Bu. Makanya kadang itu bisa kita ubah di settingan Mendeley-nya. Ya Bu, silakan yang mau keluar lebih dulu, nggak apa-apa. Nah, itu kita bisa ubah di settingan Mendeley-nya, cuman karena sudah lama saya nggak pakai, jadi saya belum bisa mengarahkan. Ya, misalnya kita ya 2 kali, nanti referensi di daftar pustaka Mendeley itu masih bisa kita edit kan ya Bu? Ya mau nggak mau kita
cek satu-satu, kita ubah satu-satu setiap katanya seperti itu. Jadi untuk karir ini awalannya aja yang huruf besar ya Pak? Ya Bu, disesuaikan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Ibu Bapak yang lain barangkali ada pertanyaan. Oh ya, bagi Ibu Bapak yang mau mengisi kehadiran di e-learning aktivitas belajar ke-6, ini saya beri kode aksesnya, bisa dicoba ya. Nah, adapun bagi Ibu Bapak yang tidak perlu mengisi, sebetulnya itu Ibu Bapak bisa isi secara mandiri, dan kalaupun tidak diisi, nanti bisa saya coba isikan juga, berdasarkan kehadiran di Microsoft Teams ini. Jadi nanti ada rekapnya tersendiri. Iya, Bapak minta tolong absenkan karena tidak bisa membuka e-learning-nya. Ya Bu, nanti saya coba. Ya, terima kasih. Saya minta tolong Pak, karena e-learning masih belum bisa dibuka sampai sekarang. Ya, siap Bu, nanti saya coba absenkan secara manual. Dan Terima ya sama-sama Bu, untuk Ibu Bapak yang lain, jika memang masih terkendala di e-learning-nya, saya harapkan segera hubungi salutnya ya, karena nanti semua pekerjaan kita itu di e-learning, termasuk tugas 3, tugas 4, dan seterusnya. Jadi kelulusan untuk mata kuliah karir pun pasti di e-learning nantinya. Baik Pak. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan lainnya. Atau dicukupkan saja Bapak Ibu. Pak, maaf mau tanya. Ya, silakan Bu. Saya tadi kan masuknya agak telat ya Pak, maaf. Itu maksudnya yang tugas 2 sama tugas 3 itu boleh langsung di-upload gitu ya Pak kalau sudah selesai? Ya, untuk tugas 3 itu menunggu penilaian tugas 2 Bu. Jadi ketika tugas 2-nya sudah dinilai dan ya untuk saat ini masih proses penilaian ya Bu. Jadi saya usahakan paling telat mungkin besok pagi ya sudah selesai penilaian. Jadi ketika sudah dinilai dan tugas 3-nya itu otomatis nanti bakal terbuka aksesnya. Tugas 3 itu di aktivitas belajar 8 kalau saya nggak salah ya. Nah, di sana, terus nanti tugas 4-nya di aktivitas belajar 11. Jadi memang kalau misal Ibu mau menyiapkan dari sekarang untuk tugas 3, itu sangat saya apresiasi, sehingga nanti ketika kita sudah masuk ke aktivitas belajar 8, itu tinggal di-upload. Nah, tapi untuk sekarang saya rasa masih masa pengumpulan tugas 2. Jadi belum bisa, meskipun sudah saya periksa, sudah saya berikan tanggapan, nanti belum bisa lanjut upload karena aktivitas belajar 8-nya belum terbuka, seperti itu Bu. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya lagi Pak. Boleh Bu. Untuk tugas 1 itu emang tidak ada nilainya ya Pak? Hanya tanggapan saja ya Pak? Ya, betul Bu. Untuk tugas 1, 2 nanti tidak ada penilaian. Penilaian itu mulai di tugas 3 nantinya. Dan penilaian di tugas 3 itu hanya lulus dan tidak lulus, seperti itu. Nanti penilaian akhirnya di tugas ke-4. Oh, iya ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oh iya, saya ingatkan kembali bagi Ibu Bapak yang
sudah bisa akses e-learning, di sana ada, saya agak lupa di aktivitas belajar berapa, tapi ada kolom diskusi. Nah, itu harap diisi sesuai apa yang ditanyakan di sana, karena itu menjadi salah satu track record Ibu ketika nanti membuka e-learning. Jadi semakin banyak aktif dan hadir di setiap rangkaian e-learningnya itu lebih bagus. Jadi diskusinya diisi sesuai dengan apa yang diminta di sana. Tidak perlu terlalu sempurna atau misalnya terlalu lengkap seperti apa, tidak perlu, yang penting sesuai apa yang diminta di sana. Ya, barangkali ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Saya coba hitung sampai 5. Jika memang tidak ada pertanyaan, kita rasa cukupkan dulu di sini, berhubung sudah sore juga. Saya mulai hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik. Untuk pertanyaan menyusul, nanti Ibu Bapak bisa sampaikan di grup, buka diskusi, atau tanya pribadi ke saya di WhatsApp, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, saya rasa itu dulu yang bisa kita bahas bersama mengenai kutipan dan daftar pustaka. Jadi, tadi pun kita sudah sedikit membahas mengenai contoh karya ilmiahnya, jadi itu bisa menjadi gambaran bagi Ibu Bapak semua dalam membuat tugas 3 nantinya. Nah, baik, saya sampaikan terima kasih banyak bagi Ibu Bapak yang telah hadir, khususnya yang telah hadir dari awal hingga akhir ini, dan juga untuk yang terlambat tadi, terima kasih sudah bergabung. Lalu saya sampaikan terima kasih juga atas atensinya untuk ibu-ibu yang telah mengumpulkan tugas 1, tugas 2, kemudian juga saya sampaikan permintaan maaf apabila dalam penyampaiannya mungkin terlalu cepat saya menyampaikan atau ada beberapa hal yang kurang jelas dan hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi Ibu Bapak semua. Nah, saya rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Untuk rekamannya nanti ya barangkali Ibu Bapak perlu mengecek kembali. Untuk rekamannya nanti saya coba proses dan diharapkan paling telat mungkin hari Jumat atau hari Sabtu nanti sudah selesai. Nah, untuk itu saya menyarankan Ibu Bapak untuk menjaga kesehatan, tetap semangat karena kita masih ada beberapa tugas yang perlu diselesaikan. Ya, setelah ini silahkan melanjutkan aktivitas atau istirahatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu Bapak semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu.